A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan barakan wa anta khairul munzilin, amma ba'du. Abang kakak bunda sekalian, keluarga bebas riba Indonesia, alhamdulillah pagi hari ini ba'da salat subuh saya ketemu beliau di salah satu masjid di Jakarta, namanya di Surau Duta Munzalan. Kita pengen ngobrol-ngobrol tentang ya skill yang beliau punya hari ini. Nah, beliau juga merupakan seorang legend di bidang tibun nabawi di Indonesia, dan alhamdulillah pagi hari ini bisa ketemu sama saya dengan Sifu Odas. Nah, kenapa dipanggil Sifu dan lain sebagainya nanti kita bahas. Sebelum kita bahas pada Sifu Odas, silahkan kenalan dulu nih Sifu sama keluarga bebas riba Indonesia. Keluarga bebas riba Indonesia. Silakan Sifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses dan berkah buat keluarga besar bebas riba Indonesia. Izin nama saya Sifu Odas. Odas orang dari Sunda. Original dari alam segar. Alhamdulillah, abang kakak ayah bunda di mana berada, Sifu ingin berbagi tasakur binimah. Tasakur binimah Tentang sebuah bagaimana mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam diri kita ataupun dalam lingkungan kita. Hal kecil yang menjadi sebuah keperluan kita hari-hari. Kalau bicara tentang keperluan hari-hari suka dikatakan dengan sandang pangan, ya, makanan, tapi ada keperluan hari-hari yang sebenarnya itu pun tidak kalah penting dengan makanan. Yaitu namanya mandi. Alat mandi, keperluan mandi itu yang namanya sabun. Hari-hari pakai sabun cuci, semua sabun itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan hari-hari kita. Bicara sabun sudah barang tentu menjadi sebuah hal yang biasa bagi sebagian orang, tapi bagi kami hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kenapa? Karena satu hal yang harus kita perhatikan, yang membersihkan diri kita, sesuatu yang harus bermanfaat buat diri dan buat lingkungan juga. Jadi bicara sabun bukan sekedar bicara membersihkan, tapi juga lebih daripada menjadi suatu rahmatan lil alamin. Berarti ini bersih diri, bersih badan, bersih juga lingkungan. Bersih diri, bersih badan, bersih juga lingkungan. Berarti kita bahas nih sebenarnya filosofi of sabun gitu. Gimana sih Bu tentang bersih diri, bersih badan, dan bersih lingkungan? Kalau dalam definisi sabun, sesuatu yang sifat membersihkan disebut deterjen sebenarnya. Ya. Maka ada daya bersih disebutnya deterjenisasi. Nah, bicara daya bersih, ya kita kali bersama sejak zaman revolusi industri, yang dulunya kita mengenal dengan sesuatu yang alam, karena kalau bicara alam tuh bicara bahan baku harus dipanen, bicara banyak hal. Tapi orang kan maunya instan, maka dibuatlah sesuatu yang instan. Artinya di otak-atik jadi sebuah yang instan, jadi itulah bentuk daripada kimia. Diproduksi dengan waktu yang singkat dengan jumlah sebesar-besarnya. Tapi di balik kemurahan itu ternyata juga menimbulkan banyak yang kurang baik. Bicara sabun kan membersihkan ya. Kalau dia terlampau bersih, ini dapat menyebabkan terus kita bicara sabun mandi Bang ya. Ya. Ini kan kita pengen membersihkan kulit. Itu kalau terlampau dia banyak busanya, banyak buihnya, ini boleh jadi mengangkat sel-sel lemak kita. Maka kulit kita akan terjadi kering, iritasi gitu. Kalau banyak busa, terlalu banyak busanya, dia bisa maka kulit kita menjadi kering, teriritasi. Gara-gara banyak busa tadi? Salah satunya. Yang kedua juga bahan-bahan yang berpotensi tidak sesuai dengan elastisitas kulit. Karena kulit kita banyak mengandung vitamin E, nah itu justru malah sering terkuras gitu. Maka sabun yang paling bagus sabun yang bukan sekedar membersihkan, tapi menutrisi kulit. Nah, bicara nutrisi ya kita diciptakan oleh Allah dengan perangkat seperti ini, maka Allah sudah siapkan spare part-nya. Ketika kulit kita bermasalah, maka sudah Allah siapkan pengganti nutrisi yang buat kulit itu apa, dan itu ada di alam sekitar kita. Maka sabun yang kita buat sabun yang konsepnya tadi di samping membersihkan juga memberikan nutrisi, dan itu hanya bisa didapat kalau kita membuat secara organik.
Sabun-sabun organik ini. Betul. Karena ini contoh kecil lah. Dia mengandung minyak zaitun. Ya. Nah, itu vitaminnya sangat tinggi zaitun tuh. Maka dia di samping membersihkan juga dia melembabkan. Nah, banyak sabun yang ada sekarang itu membersihkan tapi mengeringkan. Jadi kita kulitnya kering. Maka kalau kita beli sabun yang sekarang itu boleh jadi kulitnya bersih tapi kering akibat kita membeli hand body. Ya. Betul kan? Sabunnya tidak seberapa, hand body yang mahal. Tapi kalau dengan sabun organik tidak perlu karena sudah ada hand body-nya. Cukup satu barang, Betul. membersihkan dan melembabkan. Betul. Dan kalau pakai kimia, yang satu bersihin, mau ngelembapin, beli satu lagi. Dan kalau kimia itu yang perlu kita perhatikan, sadar nggak kita sih habis mandi, habis nyuci itu limbahnya kemana? Kan ke tanah. Iya. Itu kalau dia kimiawi itu kan tidak terurai karena itu daripada minyak bumi bahannya salah satunya. Tidak terurai oleh bakteri pengurai di tanah, maka tanah pun akan menjadi kering. Gara-gara limbahnya. Betul. Kalau ke sungai kan pernah nggak lihat busanya mau bau busuk, bahkan dia bisa mangpet. Itulah benda-benda kimia. Tapi kalau organik karena dibuat dari organik dia akan terurai dengan sendirinya. Itu yang saya katakan sabun itu rahmatan lil alamin, bukan hanya buat diri kita tapi juga buat lingkungan. Berarti kalau bicara sabun yang bagus, itu cara kita ngelihatnya yang paling gampang gimana sih? Ya kalau secara umum kita lihat di ingredient ya. Ingredient. Nah, jadi ada satu nama yang sebaiknya kita boleh hindari lah. Pernah nggak abang, kakak, bapak, ibu pernah beli odol yang tidak ada busanya? Ada yang tidak ada busanya. Siwak biasanya. Enggak, merek enzim. Oh ya, enzim. Itu kan nggak ada busanya dan dia tertulis no deterjen. Oke. Berarti penghasil busa terbaik adalah deterjen. Tapi di balik itu juga rusaknya luar biasa. Maka sabun kita no deterjen. Tidak mengandung deterjen. Artinya di kotanya tuh. Betul. Jadi kalau dalam bahasa sabunnya itu namanya sodium lauryl sulfat. Dan itu bahan utama sabun apapun secara kimia. Dan dia terbuat daripada minyak bumi yang mana limbahnya tidak sulit terurai di dalam tanah. Ada surfaktan alami dari minyak sawit, minyak kelapa. Maka orang tua kita dulu itu kalau keramas zaman dulu sebelum ada teknologi dia menggunakan minyak kelapa membersihkan rambut tuh. Langsung minyak kelapa. Minyak kelapa, minyak kelentik orang bilang tuh. Dia antibakteri, antioksidan. Tapi karena alami ya tadi mungkin dari bau yang kurang enak, maka perlulah kita mengajak abang kakak, ayah bunda yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi terapan. Kita hadirkan yang dulu mungkin minyak kelapa agak bau kurang enak, tapi bisa bikin lebih bagus. Itu ada yang menggunakan teknologi, menggunakan keilmuan yang sekarang boleh kita lakukan. Jadi bukan jadi tradisional yang dimodernisasi ya barangkali gitu lah. Ya. Itu tradisional yang kekinian ya. Nah, betul. Jadi kalau bicara sabun itu tadi bukan sekedar bersih tapi juga perlu kita baik untuk kulit, baik juga buat lingkungan. Ya, karena kalau ibu-ibu sekarang, bukan cuma ibu-ibu ya sih, anak-anak juga. Kalau mandi itu suka yang busanya banyak. Bisa kita dapatkan dengan bisa. Secara organik bisa. Sangat, Bro. Ini bisa dibuktikan dengan sabun yang saya pegang ini. Oh, ini bahan utamanya minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sawit dan minyak biji matahari. Nah, minyak biji matahari banyak digunakan dalam produk perawatan kulit sensitif. Jadi kita base oilnya minyak yang secara saintifik memang berkhasiat buat kulit gitu. Nah, ditambah dengan aroma-aroma yang sifatnya aroma terapi. Nah, kalau bicara aroma kita bisa masukkan essential oil dan essential oil satu aroma terbaik untuk kesehatan. Jadi bukan gunakan parfum yang biasa gitu, tapi essential oil. Nah, dan ini buatnya susah nggak sih? Ini mudah saja. Mudah. Nah, ini simple. Nanti ada yang nonton kan? Wah iya, kalau ngomong sih enak. Tapi terus kalau kita pengen pakai sabun yang organik tadi, nah di tempat kami nggak ada yang jual. Kami mau belajar nih gimana? Susah nggak? Jadi ada istilahnya the real sabun. Sabun yang sesungguhnya adalah percampuran antara minyak dengan alkali. Itu sabun yang sebenarnya. The real sabunnya. The real sabun. Minyak plus alkali menghasilkan sabun dan gliserin. Gliserin itu pelembab. Jadi dalam sabun ini sudah ada sabun, sudah ada pelembabnya. Nah, jadi sabun yang sesungguhnya percampuran antara minyak terpilih dengan alkali. Oke. Itu saja bahannya. Insyaallah. Dan sabun terbaik di dunia berasal daripada Aleppo. Oh, sabun terbaik di dunia itu dari Aleppo. Aleppo Suriah ya. Betul. Dan sekarang sudah ada di kota-kota ini. Kalau abang kakak, ayah bunda lihat sabun Aleppo, sabun bata itu harganya luar biasa, Bang. Harganya. Tapi dia khasiatnya, dia menggunakan minyak zaitun dan minyak dafnah. Dibuat secara tradisional.
dibuat oleh para penghafal Quran. Jadi kalau abah kakak, bapak ibu coba tengok di YouTube tentang sabun Aleppo, mereka berkilo-kilometer ini orang buat sabun. Dan mereka dibuat dengan zikir dan doa. Artinya yang kita buat makhluk Allah, makanya kita salah satu SOP membuat sabun adalah menghadirkan doa dan wajib punya wudhu. Kita menaruh harapan, Bang. Ya Allah, siapapun yang menggunakan sabun kita, andaikan dia punya penyakit, tolong Allah sembuhkan. Jadi kita sabun yang ya kita menaruh doa dan harapan di sini, Bang. Agar yang penyakit kulit bisa Allah sembuhkan. Biiznillah dengan izin Allah. Nih keren nih Abang kayak Bunda nih. Sabun bidara transparan. Kalau saya baca di sini, sabun yang dibuat sama Sifu ini bisa untuk ruqyah. Betul, Bang. Karena bidara ya Sifu. Betul, Ya? karena kita didoakan, Bang. Kita baca doa ruqyah, baca Al-Fatihah, baca sholawat, dan sambil mengaduk sambil berzikir, Bang. Jadi pakai sabun sekaligus ruqyah mandiri. Insya Allah. Nih, untuk alergi, untuk jerawat, menjaga kelembaban, anti aging, menyegarkan badan. Itu secara khasiat daripada bidara secara saintifik, itu khasiatnya, Bang. Tuh. Itu baru sabun mandi, Bang, belum sabun cuci yang lainnya. Belum sabun cuci. Belum. Kalau tadi kan sudah ngasih rekomendasi nih untuk kalau mau cari odol, nah itu cari yang non deterjen. Bukan hanya odol, termasuk yang lain pun. Termasuk yang lain. Iya. Jadi sih Bu, kalau kita mau cari sabun, itu carinya hanya non deterjen aja lah. Tidak ada beberapa bahan yang kalau kita lihat secara searching, ada berapa kita 10 bahan yang memiliki side effect kepada kulit, efek samping. Nah kalau dari teman kita yang memang notabene beliau seorang dokter mengatakan, pada silakan bikin sabun kalau boleh tidak mengandung 3 bahan. 3 bahan. SLS, trikosan, dan paraben. paraben, flekosan. Trikosan. Nah, itu dan memang ada beberapa produk sekarang yang memang dia tidak menggunakan benda-benda itu. Alhamdulillah. Itu benda-benda yang memiliki side effect kurang bagus kepada kesehatan kulit dan tubuh kita di jangka panjang. Jadi bukan tapi kalau kita pakai bersabun berulang-ulang, makanya ada seringkali ibu-ibu ya ganti-ganti sabun selama bahannya sama tidak menyelesaikan masalah. Iya. Walaupun ganti-ganti merek selama banyak itu juga ya tetap aja kulit akan kering dan iritasi gitu. Oh iya. Ya, makanya sekarang dengan berkembangnya teknologi, kalau orang sedang mau mencari, kita punya solusi lah, mencari sabun yang tadi baik buat kulit, baik buat badan, buat lingkungan. Dan itu bisa kita lakukan tadi kalau kita ada kemauan, ada ilmu, dan kita harus buat. Jadi untuk menghadirkan sabun yang berkualitas bagus, memang secara harga emang agak mahal. Jadi abang, kakak, ayah, bunda, silakan tengok di toko-toko marketplace. Itu sabun-sabun herbal itu rata-rata harganya emang 3-4 kali lipat dari sabun biasa. Sabun biasa, tapi dia memberikan garansi tidak perlu pelembab yang lainnya, tidak perlu hembuli segala macam. Jadi cukup dalam satu sabun sudah all in. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bandinginya sabun herbal sama sabun biasa nggak apple to apple berarti. Ya harus dia kalau sabun gini, kalau ini sabun herbal, ini sabun kimia. Dia harus plus hand body. Iya, berarti sabun herbal plus sabun kimia plus hand body. Betul, baru kita itu baru apple to apple. Betul. Baru kurang lebih aja sih sebenarnya. Itu. Dan kalau ada yang pengen belajar nih Sifu, kira-kira boleh nggak belajar sama Sifu? Jadi abang, kakak, ayah, bunda, siapapun boleh belajar. Dan ini terbuka buat siapa saja yang memiliki kepedulian kepada diri, kesehatan kulit, dan kepada lingkungan. Nanti abang, kakak boleh lihat di channel YouTube-nya Bang Imam. Nanti boleh kontak ke beliau, nanti saya dikabarin dan kita agendakan. Dan kalau boleh saya mengundang kepada abang kakak khususnya yang memiliki background ilmu kesehatan, ilmu farmasi, itu sangat bagus untuk kita berkolaborasi. Masya Allah. Jadi abang kakak bunda, beliau ini ceritanya lagi cari talent. Betul. Yang bisa ngelanjutin dakwah, bikin sabun di seluruh Indonesia. Betul. Risetnya udah dikerjain bertahun-tahun sih, We. Dari 2015. Dari 2015. Betul. Berarti sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Dan kalau bicara testimoni secara empiris sangat banyak sekali. Masya Allah. Ya. Dan uniknya, abang sebagai kabar baik juga banyak yang minta dibuatkan dari beberapa orang yang orang di bidang kesehatan. Pas saya punya bayi kan suka pakai popok, suka ruam-ruam. Yeah. Nah itu bisa nggak dibuatkan sabunnya? Saya bilang bisa banget. Kalau musim haji kan banyak yang kulitnya pecah-pecah dengan kondisi yang panas, kita buatkan krim pelembabnya. Nah, itu original natural. Masya Allah. Gitu.
Ini peluang juga nih buat keluarga bebas riba Indonesia yang mungkin kemarin utang ribanya belum selesai, pengen nambah penghasilan. Betul. Daripada cuma sekedar jadi ibu rumah tangga di rumah, yuk belajar bikin sabun. Kalau pengen bikin pelatihannya nanti hubungin, kasih komen di video ini. Nah, terus buat teman-teman yang memang punya dedikasi, pengen belajar ilmu sabun segala macam, nanti beliau akan buka kitab sabunnya nih. Sabun DIY. Sabun DIY. Do it yourself. Do it yourself, Masya Allah. Sampai ya. Oke, Sifu. Kita tunggu nanti tanggapan dari kawan-kawan. Dan di akhir nih, Sifu, ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman yang hari ini lagi pengen bebasin diri dari riba. Karena kan kita tahu di masa pandemi banyak perusahaan tutup. Betul. Banyak kerjaan yang hilang. Banyak pemecatan, PHK dan lain-lain. Nah, bisa jadi hari ini itu tadi salah satu cara Allah untuk memusnahkan riba dalam kehidupan kita kan. Nah, ini kan banyak teman-teman yang butuh dorongan atau spirit. Silakan sih. Baik, Bapak Ibu, Pak Kakak, kalau kita bicara keperluan hidup kita, maka kenapa saya mengajak kita untuk do it yourself? Kita pertama tuh kalau belum menghasilkan tambahan minimal mengurangi pengeluaran. Oke. Jadi kalau kita belajar satu ilmu tentang contoh sabun, kalau belum pada tahapan kita menjual, minimal mengurangi pengeluaran membuat belanja sabun. Karena kalau kita buat sendiri, Bapak Ibu yakin saving sampai 60%. 60% dari biaya untuk Biasa kita beli sabun. 60% boleh Bapak, Abang, Ibu, Kakak alokasikan buat keperluan yang lain. Dan ini bukan hanya sabun, banyak hal yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita hari-hari yang bisa kita buat, dan itu akan membuat pengeluaran kita belanja dengan benda yang sama itu bisa saving. Kalau kita udah bisa saving minimal 60%, itu Bapak, Ibu, Abang, Kakak boleh mengalokasikan buat unit usaha yang lain. Masya Allah. Dan banyak sekali terbukti orang banyak yang berhasil. Tinggal tergantung kemauan. Tidak cukup niat, Bang. Harus action. Betul. Dan kami siap menjadi fasilitas. Siap mengkos abang, kakak, ayah, bunda semuanya. Masya Allah. Nih peluang banget nih buat teman-teman nih. Jadi kalau minimal nggak bisa jual, minimal bisa ngurangin pengeluaran untuk urusan sabun menyabun yang ada di rumah. Betul. Nah, dan kita tidak lupa doakan nih Sifu. Baik. Semoga seluruh keluarga besar bebas riba Indonesia. Amin. Kita doakan semoga bisa hidup tenang tanpa hutang. Amin. Bisa hidup bahagia tanpa riba. Amin. Hidup berkah di jalan Allah. Amin. Istiqomah sampai jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian bincang-bincang saya hari ini dengan ahli sabun, dengan Sifu Odas. Yuk, yang mau belajar ditunggu komennya. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik dari kami berdua. Tidak lupa kami memohon maaf. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas.